Masih di Lesbi, love, easygoing, sexy, beauty, and independent. Yeay, dan juga masih barengan sama Dini. Yeay. Jadi kali ini aku bukannya mau menjebak sih, cuman lebih kepada memaksa everybody. Ya, sakit sekali ya pribadi. Lebih kepada memaksa Dini untuk bercerita tentang kisah cintanya. Dan siapa tahu bisa menjadi pembelajaran buat kamu perempuan ya, dan juga saya tentunya. Oke. Jadi Dini, kamu pacaran paling lama berapa sih? Berapa tahun gitu? 4 tahun. Itu kalau udah SMP, udah lulus kali ya, udah naik SMA kelas 1 ya. Udah kalau nyicil mobil tuh udah bisa lunas juga sih. Oh gitu. Nggak boleh spill orangnya ya? Nggak apa-apa, itu mantan SMA aku dulu. Oh gitu. Ada mantan aku waktu SMA. Jadi dia adik kelas aku, terus pacarannya sampai 4 tahun deh. Karena sampai udah lulus masuk kuliah kita masih sempet. Bentar, adik kelas berarti berondong. Ayo, Jadi Dini suka sama berondong? Enggak sih sebenarnya. Itu dulu mungkin ya masih kecil kan. Jadi kayak kalau ngeliat adik kelas nih yang lucu-lucu, kayaknya pengen gebet aja gitu. Oh gitu. Tapi 4 tahun ya? 4 tahun. Lumayan lama loh gitu kan. Itu yang itu bukan? Yang mana tuh? Yang kemarin? Iya. Bukan. Oh beda lagi. Yang kemarin beda lagi. Oh kalau yang kemarin yang itu berapa lama? Berapa lama? Yang kemarin itu dari 2000 awal-awal kita ketemu itu kan ya. Berarti aku dari 2018 akhir sama dia. Terus selesainya itu sebenarnya kisah tak berujung sih ini. Kisah tak ada lagunya. Gimana dong yang lagunya tuh apa ya? Itu nggak berujung gitu, kayak ya udah kayak udah nggak relationship tapi masih sering jalan, masih sering ketemu gitu. Jadi FWB? Nggak FWB juga jadi sih, karena masih gitu deh. Karena masih kayak lo nggak boleh punya pasangan, gue juga nggak punya pasangan gitu, lebih ke gitu sih. Tapi kalian nggak punya status? Statusnya nggak jelas? Aku sih yang nggak mau punya, karena kan percuma gitu loh punya status juga kan kita tidak bisa membersama. Beda server everybody. Oke, tapi perasaan yang lama itu bukan lama pacarannya, tapi lama move on-nya ya? Betul. Sebenarnya move on-nya karena nggak selesai juga sih sama dia. Maksudnya aku tuh belum ketemu momen yang oke, kita udahan terus nggak ketemu atau blok-blokan gitu. Sebenarnya aku nggak pernah blok-blokan sih kalau sama mantan ya. Cuman maksudnya kayak atau lo punya pasangan baru atau aku yang punya pasangan baru, kita tuh nggak ada di momen itu. Jadi kayak ya udah putus tapi masih saling suka nyari satu sama lain gitu. Jadi kayak kok nggak lepas-lepas nih. Oke. Aduh ini bahaya ya. Kalau udah berhubungan sama masa lalu sama mantan itu bahaya memang ya, karena ada tuh yang masih berhubungan sama yang lalu-lalu. Tapi menurut kamu kalau masih kayak gitu gimana caranya bisa ngurusin masa depan gitu loh? Iya, itu dia susah sih, kecuali kamu ketemu sama orang yang emang benar-benar bisa menggantikan posisinya dia. Tapi kan di dunia ini orang tuh berbeda, Beb. Nah, nggak akan bisa dong otomatis. Menggantikannya tuh bukan orang yang sama ya, tapi justru orang yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Nah, kalau itu setuju. Tapi tau gak sih, aku tuh tadi ngeliat konten TikToknya si Isak ya, yang dia bikin konten sama kamu ya. Ya, yang mana tuh? Ada tuh yang di kolam renang. Wah, Isak. Yang ini nih, yang mau bewok. Emang tipe gue bewok. Oke, ya aku juga suka yang brewok sekarang. Loh. Fetish aku brewok. Ya ampun. Ngomongin fetish loh, dia aku nggak ngerti fetish itu apa sih, boleh dikasih tahu nggak? Fetish itu apa ya teman-teman? Fetish itu ya aku nggak, itu deep sih ya. Pokoknya deep ya. Harus tanya dokter Boyke ya. Kamu pasti suka punya tipe gak sih kalau misalkan cowok gitu, atau ya udahlah gimana dapetnya aja, yang penting gue nyaman, yang penting gue suka gitu. Kayaknya sih seperti itu ya, karena kebanyakan kita udah nge-branding nih tipenya harus yang kayak opa-opa Korea misalnya kayak gitu, tapi ternyata kita nyamannya sama cowok-cowok yang Arab misalnya kan kayak gitu. Kan jadi itu nggak sebuah patokan gitu, itu kan untuk dengan sendirinya dengan kenyamanan ya nggak sih, Beb? Ya aku juga gitu sih, cuman aku lebih suka, maksudnya gini, kalau untuk first impression pasti aku tuh suka ngelihat cowok-cowok yang ada berewok kayak gitu, terus yang kayak suka geli ya kalau dipegang gitu. Enak. Gemes gitu. Gemes. Oke. Tapi itu enggak, balik lagi ke kontennya si Isak tadi itu yang di TikTok. Kamu ingat gak sih kamu bikinnya itu? Yang ceritanya si cowok ini tuh lagi duduk, lagi cecetan, ya kan? Terus kamu datang, kamu bilang apa? Aku lupa deh itu Isak
Apa sih? Skripnya sebenarnya dari Isak apa skripnya? Pokoknya kalau kamu masih cecetan sama masa lalu kamu, Oh iya. urus dulu masa lalu kamu, baru aku yang urus masa depanmu gitu. Wih. Iya benar. Jadi kamu harus selesaiin dulu masa lalu kamu. Kalau untuk urusan masa depanmu udah percayakan aja sama aku gitu ya. Iya benar. Ini curhat atau gimana? Aduh. Tapi baik lagi, kalau ngomongin soal bucin, ya, kamu pernah sebucin apa sih? Aduh, aku jadi aus nih ngomongin bucin nih ya. Sebucin apa ya? Mungkin bucin sama yang itu, sama sebewok. Oh, oke, si Arab. Terus? Aku sebucin parah sih kalau sama dia sih. Maksudnya yang kayak udah nggak. Tapi aku bukan tipe orang yang dimanfaatin sama cowok dalam duit ya biasanya ya. Kan banyak tuh cowok-cowok yang misalkan enggak sih, aku nggak mau mention sih. Maksudnya aku kadang suka lihat nih konten-konten di TikTok kayak yang udah sampai beliin apa gitu loh. Itu saking sayangnya ya perempuannya gitu ya. Oke. Kalau aku tuh bucinnya tuh lebih ke waktu, lebih ke effort gitu kan. Se-effort apa kamu? Se-effort itu pokoknya. Iya, apa misalnya kamu nyamperin dari sini ke Bandung itu gitu udah apa? pasti kalau nyamperin gitu kan. Emang kan kita nggak tinggal di satu kota ya gitu. Tapi memang mostly aku yang lebih sering nyamperin beliau. Apa yang ada di pikiranmu saat itu? Kenapa sih kamu sampai rela-rela jauh-jauh nyamperin dan kamu perempuan nyetir sendiri gitu? Karena emang aku bucin aja. Intinya aku memang nggak tahu ya, waktu itu kayak aku juga jadi menutup diri untuk orang lain sih gitu. Kayak aku nggak mau ngelihat orang yang lebih gimana, yang lebih baik atau gimana gitu. Ya aku maunya sama dia aja udah gitu. Hidup aku tuh tertuju sama dia, padahal aku tahu tidak ada ujungnya. Dan itu kadang-kadang perempuan suka terjebak di situ ya, karena aku pernah juga di posisi itu terjebak rasanya seperti itu, nggak ada ujung. Terjebak nostalgia. Itu lagu Raisa. Sampai pada akhirnya lu tahu kapan waktu lu harus berhenti, ya udah lu berhenti gitu. Dan kalau kita ngulur waktu itu nggak akan pernah nggak akan pernah tahu besok deh, entar deh. Aku tuh gitu tipenya. Siap nggak akan pernah siap dong. Bener. Ya kan? Karena kadang-kadang nanti kita akan terlena sama yang namanya waktu, dan kita jadi melupakan value diri kita sendiri. Jadi seharusnya kamu itu cewek cantik, se-worth it itu, tapi karena kamu ngerasa toleransi dengan kondisi itu, kamu jadi melupakan value kamu. Yes, betul. Iya gak sih? Dan kamu, yaudah deh aku ikhlas aja diperlakukan kayak gini karena aku sayang sama dia. Wah, itu jangan, Beb. Gitu kan. Meskipun bisa ngomong kayak gini karena udah pernah ngalamin gitu. Itu dia masalahnya. Itu kadang-kadang memang seperti itu. Tapi tipe cowok yang ideal dari kacamata Dini seperti apa sih? Aku suka cowok itu yang lebih mature ya. Karena gini loh, kalau aku ngeliatnya gini, aku kan tipe orang yang sesuai dengan konten kamu independen ya. Oh, kita baik, independen ya. banget. Iya kan, gitu. Maksudnya kayak aku tuh bisa bekerja semaksimal itu gitu. Jadi kalau misalkan aku punya pasangan atau aku punya cowok yang menye-menye, mohon maaf ya, yang nggak terlalu fighter gitu. Kok kayaknya lebih struggle gue deh hidupnya. Iya, lebih kuli gitu. gue gitu kerjanya. Gitu. Nah, aku kadang suka merasa tidak cocok sama dia gitu. Jadi harus yang lebih struggle daripada aku, lebih rajin daripada aku, lebih giat daripada aku gitu. Cuman tapi yang kemarin enggak sih. Tapi kalau misalnya jangan nonton ya. Kalau dua-duanya sibuk kayak gitu, kapan pacarannya dong kamu? Nah, itu bentroknya malah justru situ. Karena aku sempat juga punya pasangan yang gitu kan. Maksudnya dia bisa di atas aku lah dalam hal itu gitu. Tapi justru waktunya yang dia nggak punya, jadi serba salah. Itu yang mana itu ya? Yang setelah yang Ya ampun, kenapa ya? Kemana ya laki-laki itu? nggak tahu lah gimana pokoknya. Mudah-mudahan aja dia sehat ya dan baik-baik aja ya. Aku doain yang terbaik pokoknya untuk dirimu di sana inisial R, oke? Siapa ya? Randi apa Riko? Bukan. Betul sekali, karena memang di zaman sekarang perempuan itu udah banyak yang struggle, banyak yang fight gitu kan ya, apalagi kita anak-anak perantauan yang jauh dari orang tua dan kita udah terbiasa mandiri, hidup sendiri. Kalau kita nggak kerja nggak makan, Beb. Gitu kan. Jadi kita kayak butuh pasangan itu ya memang sama-sama fight juga gitu. Jadi dia ngerti gitu loh posisi kita kalau dia fighter juga gitu. Tapi kamu pernah insecure gak sih kalau misalnya nih finansial kamu sama finansial pasangan tuh lebih besar dia income-nya gitu?
insecure tuh kalau aku bukan dari segi finansialnya ya. Yang bikin aku insecure tuh kadang sisi keluarganya loh, Beb. Oke, misalnya dia tajir melintir gitu. Atau misalkan keluarganya tuh memang berpendidikan banget, yang kuliahnya yang satu di sini luar luar angkasa gitu Oh, kan. iya. Terus ibu bapaknya juga gelarnya sampai banyak sekali gitu kan. Nah biasanya yang kayak gitu tuh aku suka insecure karena maksudnya aku kan memang entertainer ya gitu, maksudnya kayak aku merasa layak gak sih gue ada di Betul, tengah-tengah keluarga iya. dia gitu loh. Lebih ke situ sih aku kalau insecure. Kalau finansial ya memang mungkin laki-laki harus bisa mengcover kita lah ya ujung-ujungnya Iya. ketika kita berumah tangga. Walaupun aku sendiri pun pasti kalau misalkan udah berumah tangga pasti akan tetap kerja ya kalau aku yang tipenya ya. Betul. Tapi setidaknya dia masih bisa membackup gitu. Jadi kalau sekarang cari pacar atau cari suami? Ya kalau bisa sih suami, tapi aku nggak pengen banget cepet-cepet nikah sekarang ini sih. Masih santai lah, maksudnya masih menikmati gitu. Masih ada tujuan-tujuan yang aku ingin gapai dulu. Enggak, ya kalau ada jodohnya sekarang ya udah gitu. Tapi aku enggak yang harus nikah tahun ini, tahun depan gitu. Oke. Ya, jadi masih di bawah santai sih. Betul. Memang setiap orang punya pandangan masing-masing ya. Sampai akhirnya ngerasa kayaknya gue butuh nikah nih gitu. Karena atau aku mungkin udah kecewa kali ya kemarin-kemarin. udah trauma. Karena kemarin kayak pengen sih nikah sama doi gitu. Cuman ternyata dipatahin lagi. Jadi sampai akhirnya kayak sekarang aku kayak udahlah, yang penting aku enjoy dengan I'm happy with my life gitu. Aku happy bisa cari uang sendiri ya gitu. Love yourself first, harus begitu ya. Jadi kalau misalnya kamu belum penuh di diri kamu sendiri, gimana bisa bagi ke orang lain gitu gak sih? That's right. Tapi kadang definisi mencintai diri sendiri itu agak susah dimengerti ya. Kalau dari versi kamu gimana? Nah ini nih, pokoknya selama aku terjerat toxic relationship, aku tuh justru kurang mencintai diri aku sendiri. Oke. Kebanyakan sih seperti itu di kota-kota besar ya. Terus aku lebih, maksudnya gini, aku memilih untuk menyakiti perasaan aku, tapi nyenengin dia gitu. Oke. Ya. Dan kamu tertipu, akhirnya kamu ngerasa itu suatu kebahagiaan. Aku merasa ya kalau dia happy, aku juga happy deh gitu. Bucin banget kan sih gue. Iya. Tapi sampai sekarang akhirnya setelah aku kan udah bukan berakhir sih ya, berakhir lah ya aku sama dia gitu. Tapi kita masih berhubungan baik lah, maksudnya masih sering sapa-sapaan gitu. Cuman sekarang aku lebih bisa mencintai diri aku sendiri gitu, maksudnya karena aku lebih effort untuk diri aku sendiri. Effortnya buat aku, bukan buat orang lain. Yes, gitu. Oke. Aduh, kalau ngomongin cinta memang nggak ada ujungnya ya. Tapi mudah-mudahan buat kamu yang lagi nonton video kita kali ini juga mendapatkan pelajaran bahwasanya memang kalau dari versi Dini yang pernah ngalami toxic relationship, akhirnya dia belajar untuk lebih mencintai dirinya sendiri, gitu betul, ya. Betul. Begitu juga. Mungkin kayaknya semua orang tuh ada di fase toksik, pernah deh. Pasti. Pernah ya. Dan pernah di fase kebucinan kan? Pasti ya gitu. Kalau gitu sekarang karena semakin toksik semakin asik, Beb. Makin toksik makin asik, betul sekali. Kayaknya aku aus deh. Belibet deh tadi mau ngomong. Oke, kita mulai, kita bakal jawab cepat. Ini gak boleh mikir ya. Harus 1 detik aja nih ya jedanya. Oke. Tinggi apa pendek? Tinggi. Panjang apa lebar? Panjang. Bulat apa kotak? Bulat. Brewok atau gundul? Brewok. Oh. Cepet banget kalau yang brewok ya. Hitam apa putih? Hitam. Jadi kamu suka cowok yang kulit hitam? Iya, aku sukanya yang manis-manis gitu, Kak. Kak. Oh gitu. Yes. Kalau panjang apa pendek? Panjang. Kenapa yang panjang? Lebih seru. Lebih seru apanya? Apanya yang panjang? Badannya panjang. Badan nggak ada panjang, Beb. Gimana sih? Terus apanya dong yang panjang? Size-nya. Rambutnya panjang, enggak ya? Apa ya? Rezekinya panjang. Hubungannya bisa panjang. Hubungannya pendek-pendek, nggak seru, udahlah ya. Besar atau kecil tadi? Besar. Apanya yang besar? Harapan kedepannya tuh besar. Gitu, besar. Oke, baik. Next. Di ghosting apa mengghosting? Mengghosting. Wow. Diputusin apa mutusin? Mutusin sih. Diputusin aja deh. Oh. Tapi gue yang cari gara-gara. Gimana ntar dulu? Kamu tadi maunya mengghosting. Emang hobi ya? Yeah. Mengghosting emang. Jangankan kamu ya, cowok-cowok mungkin di ghosting sama Dini. Aku aja nih
Ini hari ini ngechat kayaknya bisa bulan depan gak udah dibalas sama dia. Tapi kenapa kamu minta diputusin daripada mutusin? Karena aku merasa tidak punya dosa kalau aku diputusin. Kalau aku yang mutusin, takutnya nanti aku menyesal, ngapain gue putusin ya, padahal potensial nih gitu. Oke, jadi takut menyesal di kemudian hari betul. ya. Kalau dia yang mutusin kan, ya udah lo yang mutusin gue, jangan main-main. Oke. Seandainya kamu bisa memilih ya, kamu nggak jadi manusia nih saat ini. Benda apa kamu pengen jadi benda apa? Pengen jadi handphone. Kenapa? Karena biar yang selalu dicari pasti handphone. Tapi kan juga dibanting. Oh iya juga. Bisa juga kan? Kan namanya hidup, nggak Oh selalu gitu. indah. Oh, emang ya selalu bisa aja jawabnya. Oke, baik kalau begitu. Seperti kita udah terlalu ngalor ngidul ngomongnya ya. Durasi. Boleh dong kasih kata-kata semangat atau kata-kata mutiara, kata-kata nasihat dari seorang Dini ini ya kepada teman-teman kata-kata online. Mutiara. Waduh, apa nih? Iya, kata-kata apa kayak mau yang memotivasi gitu. Pokoknya kalau saran dari aku ya, karena kita lagi bahas kontennya tentang perbucinan, kita para wanita nih, daripada kita yang dibuayain, lebih baik kita yang jadi buaya duluan gitu. Oh, gini kasih taunya, kalau kamu masih piara satu kadal, aku buka penangkaran buaya. Penangkaran buaya gitu. Penangkaran buaya, kita ownernya kan, Beb. Aku Sheila. Aku Ramadini Sari. Oke, see you.